Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Jayati. Di sini ada Saya Siti Rahayu. Saya Ade Riswandi. Di sini kami dari kelompok 8, kami ingin mempresentasikan analisis jawaban tugas video YouTube mata kuliah manajemen logistik. Dari hasil analisis kelompok kami mengenai video YouTube yang pertama tentang kinerja logistik yang anjlok 5W1H-nya, yaitu apa yang menyebabkan penurunan kinerja logistik, adakah masalah internal atau eksternal yang mempengaruhinya. Penurunan kinerja logistik disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal dapat meliputi kurangnya manajemen yang efisien, kurangnya koordinasi antara departemen atau unit, serta kurangnya investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung operasi logistik. Sementara faktor eksternalnya seperti perubahan regulasi, ketidakstabilitasan politik, atau perubahan kondisi pasar juga dapat mempengaruhi kinerja logistik. Selanjutnya, siapa sih yang terlibat dalam proses logistik yang mengalami penurunan kinerja? Penurunan kinerja logistik mungkin mulai terjadi pada titik spesifik dalam rantai pasok atau jaringan logistik, misalnya dalam proses pengiriman, pengelolaan inventaris, atau koordinasi antara pemasok dan distributor. Selanjutnya, di mana sih titik-titik dalam rantai pasok atau jaringan logistik yang mengalami penurunan kinerja? Penurunan kinerja logistik mungkin mulai terjadi pada titik spesifik dalam rantai pasok atau jaringan logistik lainnya, misalnya dalam proses pengiriman, pengelolaan inventaris, atau koordinasi antara pemasok dan distributor. Identifikasi titik-titik dapat membantu untuk menentukan penyebab penurunan kinerja dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya ada mengapa kinerja logistik mengalami penurunan, apakah ada kekurangan dalam proses atau pengelolaan sumber daya. Pemasok, supplier, produksi manufaktur, gudang dan distribusi, transportasi, teknologi informasi, permintaan dan perencanaan, kualitas produk atau layanan, keamanan dan risiko pemantauan dan perbaikan. Untuk yang nomor 5, why, mengapa kinerja logistik mengalami penurunan? Penurunan kinerja logistik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesalahan dalam perencanaan rantai pasok, gangguan dalam proses pengangkutan atau distribusi, keterlambatan dalam pemenuhan pesanan, masalah teknik atau peralatan, serta perubahan kondisi eksternal seperti cuaca buruk atau perubahan kebijakan. Evaluasi mendalam terhadap setiap tahap rantai pasok dapat membantu mengidentifikasi akar penyebab dan memperbaiki kinerja logistik. Untuk yang hal, bagaimana proses logistik yang mengalami penurunan kinerja? Penurunan kinerja logistik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesalahan dalam perencanaan rantai pasok, gangguan dalam proses pengangkutan atau distribusi, keterlambatan dalam pemenuhan pesanan, masalah teknik atau peralatan, serta cuaca buruk atau perubahan kebijakan. Evaluasi mendalam terhadap setiap rantai pasok dapat membantu mengidentifikasi akar penyebab dan memperbaiki kinerja logistik. Selanjutnya, analisis SWOT mengenai video YouTube yang pertama tentang kinerja logistik yang anjlok. SWOT yang pertama, strength.
Kelebihan, lokasi geografis strategis, pertumbuhan ekonomi yang positif, infrastruktur logistik yang berkembang. Weakness atau kelemahan, keterbatasan infrastruktur transportasi, masalah birokrasi dan regulasi, kurangnya investasi dalam teknologi logistik. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang investasi dalam infrastruktur transportasi modern menggunakan teknologi untuk efisiensi logistik, kolaborasi internasional untuk meningkatkan rantai pasok. Selanjutnya, threat atau ancaman, krisis ekonomi global, bencana alam yang dapat menghambat transportasi, persaingan dengan negara tetangga, dalam situasi di mana kinerja logistik, identifikasi faktor kunci yang menyebabkannya, dan strategi perbaikan harus diterapkan. Selanjutnya hasil analisis 5W 1H mengenai video yang kedua tentang logistik yang mahal dan ruwet. Untuk analisisnya yang pertama, apa keuntungan dan tantangan utama logistik di Indonesia? Jawabannya ada, industri logistik di Indonesia memiliki banyak keuntungan seperti populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun tantangan utamanya termasuk infrastruktur yang belum memadai, birokrasi yang kompleks, dan ketidakpastian regulasi. Terus selanjutnya ada mengapa sih biaya logistik di Indonesia cenderung tinggi? Yaitu karena biaya logistik di Indonesia cenderung tinggi karena beberapa alasan, termasuk infrastruktur yang belum berkembang, birokrasi yang kompleks, dan tingginya biaya bahan bakar dan transportasi. Untuk selanjutnya, mengapa biaya logistik di Indonesia cenderung tinggi? Ya, ulang berarti dari awal. Ini udah coy, lu nomor 3 sama 4. Yang tadi udah. Untuk selanjutnya, di mana peluang pengembangan logistik di Indonesia? Peluang pengembangan logistik di Indonesia terletak pada peningkatan efisiensi operasional, pengembangan teknologi untuk meningkatkan visibilitas rantai pasok, dan peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan industri logistik. Dan kapan perubahan regulasi terakhir diimplementasikan di Indonesia? Perubahan regulasi logistik terakhir diimplementasikan di Indonesia yang berdasarkan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dari sumber resmi terkait. Siapa sih pemain utama dalam industri logistik di Indonesia? Beberapa pemain utama dalam industri logistik di Indonesia termasuk perusahaan logistik internasional dan lokal, operator angkut, dan penyedia layanan logistik terintegrasi. Selanjutnya, bagaimana teknologi dapat mempengaruhi pengembangan logistik di Indonesia? Karena teknologi dapat mempengaruhi perkembangan logistik di Indonesia melalui penggunaan solusi berbasis digital, analitika data untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan implementasi Internet of Things atau LOT untuk meningkatkan visibilitas dan kontrol atas operasi logistik. Selanjutnya, hasil analisis SWOT mengenai video YouTube yang kedua tentang logistik yang mahal dan ruwet. Untuk melakukan analisis SWOT, dapat mengidentifikasikan faktor-faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan. Contohnya infrastruktur, regulasi, dan kualitas sumber daya manusia, serta faktor eksternal atau peluang dan ancaman, seperti persaingan global, perkembangan teknologi, dan perubahan kondisi ekonomi. Sekian presentasi analisis dari kelompok kami mengenai video YouTube pertama dan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hasil analisis kami dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.